Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin, sidang jamaah, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada hari ini kita telah berada pada hari paruh terakhir, paruh kedua bulan suci Ramadan, yaitu 20 Ramadan menginjak kepada 21 Ramadan, yang artinya Ramadan sudah berada kita di penghujung sepertiga terakhir, di mana banyak daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh kita mengencangkan ikatan kita punya sarung. Dalam hal ini kita banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut banyak hadis bahwasanya fi awakhir min Ramadan, utamanya pada hari-hari ganjil pada bulan suci Ramadan, itu adalah malam-malam yang penuh berkah. Mayoritas ulama menafsirkan bahwasanya disitulah diturunkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwasanya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu penuh dengan keberkahan. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya bahwasanya di situ penuh dengan keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat hadis-hadis yang kita bisa lihat yang begitu banyak, bahwasanya malaikat saja yang ada di langit itu turun ke bumi untuk melihat dan menyaksikan akan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memang umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70. Tetapi dengan adanya pelipat gandaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melampaui umur keberkahannya lebih daripada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mana kita ketahui ketika seseorang melaksanakan kebajikan akan diganjar dengan minimal 10 kebajikan. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejelekan maka dia mendapatkan setimpal sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi ketika kebaikan itu dilakukan, maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pelipat gandaan yang luar biasa. Khusus pada malam Lailatul Qadar ini, maka kita dilipat gandakan umur kita tidak kurang daripada 81 tahun. Yang luar biasa. Yang artinya bahwa mari kaum muslimin dan muslimat, ketika kita yakin bahwasanya Al-Quran itu benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah itu akan benar adanya, maka mari kita maksimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan terakhir ini. Walaupun kita tahu bersama bahwasanya sekarang ini kita dalam wabah COVID-19. Bukan berarti bahwasanya itu menyurutkan kita punya semangat
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memaksimalkan bersama dengan keluarga, dengan penuh kehusyuan kita berjamaah di rumah. Walaupun tidak banyak berjamaah. Yang namanya jamaah menurut semua imam lebih daripada 3 dalam kategori bahasa Arab al-jam', bahwasanya kita sudah masuk dalam berjamaah, maka itu sudah dihitung mendapatkan pahala berjamaah, yaitu 27 derajat sebagaimana disinyalir dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kita telah mendapatkan berjamaah. Dengan mendapatkannya berjamaah berarti kita tidak terlewatkan sebagaimana ketika kita sholat di masjid mendapatkan jamaah. Oleh karena itu kita tidak perlu berkecil hati dengan keadaan wabah yang melanda negeri kita ini, termasuk Bontang ini, yang mana kita dalam aktivitas keseharian ada pembatasan sosial, bahkan kita masih dianjurkan untuk tinggal di rumah, tidak keluar untuk sholat berjamaah, tarawih berjamaah di masjid-masjid, musalla, bertemu dengan teman-teman, silaturahim secara langsung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan semua berjamaah, sebab ja'altul arda, Allah menjadikan untuk, kata Nabi, bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan, sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di luar sana itu pun tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tidak ada alasan untuk kita bahwasanya kita akan mengurangi aktivitas ibadah kita. Bahkan disinilah kita akan dituntut. Dan disinilah pula kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kenikmatan dan kesehatan itu nanti kita ketahui setelah kenikmatan, kesehatan itu setelah tidak ada, baru kita merasakan bahwasanya itu penting buat kita. Betapa nikmatnya ketika kita jalan tanpa kita dibatasi. Betapa nikmatnya ketika kita mau berkumpul tanpa dibatasi. Betapa nikmatnya ketika kita mau makan tanpa dibatasi. Tetapi pada hari ini segala aktivitas harus kita batasi. Oleh karena itu, maka alangkah baiknya ketika di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini, apalagi dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya Lailatul Qadri itu mayoritasnya turun itu pada malam-malam bulan suci Ramadan terakhir. Bahkan sebahagian ulama menafsirkan bahwasanya di malam-malam ganjil dan sebentar malam adalah malam ganjil bulan suci Ramadan, yaitu 21. Kemudian kita masih bisa cari di 23. Khusus di Arab Saudi dalam hal ini, di Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, mereka dibanjiri karena mereka mensahihkan hadis bahwasanya malam Lailatul Qadri itu pada umumnya turun pada 27 Ramadan. 27 Ramadan, sehingga pada hari-hari normal biasa mereka seolah-olah musim haji dengan bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan itu tidak ada perbedaannya begitu, menjadi Mekah Al-Mukarramah menjadi lautan manusia. Begitulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu akan benar adanya. Masyarul muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Bahwasanya Lailatul Qadar ini telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya akan memberikan pelipat gandaan dengan keputusan saya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meningkatkan ibadahnya pada malam-malam bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, utamanya saudara-saudariku yang tempat tinggalnya di kota Bontang yang penuh kedamaian, kenikmatan ini, yang begitu penuh dengan kesejukan. Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, tidak mungkin tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kerja di waktu siang hari. Mari kita kerja di waktu siang hari
dan kita beribadah pada waktu malam hari. Saya kira pemerintah Kota Bontang yang senantiasa peduli kepada rakyatnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun masyarakat, kita pun sebagai anggota di dalam masyarakat komunitas Kota Bontang ikut mendukung akan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita sama-sama mendukung programnya, yaitu bagaimana memaksimalkan peribadahan walaupun dari rumah kita masing-masing. Kalau dulunya kita ada gerakan berjamaah subuh, bersama subuh dari satu masjid ke masjid yang lain, begitu juga bagaimana kita memberikan motivasi supaya berjamaah begitu besar di masjid-masjid dan musalla-musalla. Pada hari ini, mari kita senantiasa berjamaah di rumah kita. Kita jangan tinggalkan sholat tarawih, kita jangan tinggalkan sholat tahajud, kita jangan tinggalkan sholatul lail, sholat witir, serta zikir-zikir yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kemuliaan ini akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan ini bisa masih diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini bisa kita evaluasi diri, begitu nikmatnya ketika kebebasan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di mana saja. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini yang tadinya menurut kita biasa-biasa, tetapi setelah datangnya wabah ini banyak orang yang merasakan sulit untuk mencari makan, maka kita harus syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, dan kita baru belajar mengatakan bahwa pada hari ini kita telah banyak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita lebih dewasa, bisa memberikan pelajaran yang begitu berharga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita ketika malam banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Lailatul Qadri di waktu malam, karena waktu malam dipersiapkan untuk menenangkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan malam tempat beristirahat. Istirahatkan tubuh, otak senantiasa kita dinginkan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya. Dan ketika siang hari, silahkan kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita sendiri, membantu orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, dan begitu juga membantu lingkungan kita untuk senantiasa kondusif, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita beribadah di rumah masing-masing berjamaah bersama dengan keluarga. Masyarul muslimin, sidang jamaah pemirsa dimanapun berada, maka mari Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran pada hari ini. Tetapi bukan berarti pelajaran ini menyurutkan kita punya kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pula kita dituntut. Yang tadinya kita para penggiat agama biasanya hanya ceramahnya langsung berdiri di depan para jemaah di masjid-masjid. Pada hari ini kita diberikan pelajaran untuk bersama-sama terbiasa dengan ceramah atau memberikan tausiah dalam bentuk seperti ini atau dalam hal menggunakan media elektronik. Mudah-mudahan ini semua memberikan pelajaran buat kita. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan daripada bulan-bulan suci Ramadan ini, karena Allah mendatangkan corona dan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada keberkahan, mudah-mudahan ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat itu yang pernah kita dapatkan masih kita bisa dapatkan esok hari. Pandemi ini mudah-mudahan bisa secepatnya berlalu sehingga kita semua bisa kembali bergembira sebagaimana sebelumnya. Bukan berarti bahwasanya kita sekarang ini menderita. Tidak. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, kebaikan dan keburukan itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam-malam Lailatul Qadri ini kita bisa dapatkan keberkahan. Di malam-malam Lailatul Qadri ini kita bisa mendapatkan peningkatan keimanan, ketakwaan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika malam tiba kita senantiasa bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang dulunya banyak orang yang susah untuk berkumpul dengan keluarganya,
pada hari ini waktunya untuk mereka berkumpul dengan keluarganya. Yang tadinya sibuk di kantor, ketika dia ke kantor mungkin seperti instansi-instansi tertentu, mulai daripada jam 7 sudah ada di kantor, sampai dengan jam 5, sampai dengan jam 8 pada hari ini, mereka kadang dibolehkan untuk bekerja dari rumah, bersama dengan keluarganya di rumah, dan lain-lain sebagainya. Itu hikmah bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mendidik keluarga kita. Banyak hikmah di dalam bulan suci, malam-malam bulan suci Ramadan ini, dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Dan oleh karena itu, karena kita masih dianjurkan untuk stay di rumah atau bertetap di rumah, maka mari kita maksimalkan di malam-malam Lailatul Qadri ini. Persiapkan ketika di siang hari stamina kesehatan kita, kemudian ketika di malam hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadri ini sehingga diijabah doa-doa kita, lebih baik kehidupan kita, lebih berkah daripada waktu-waktu sebelumnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa beribadah, mencari, dan kita berlomba untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Masyarul muslimin, kita yakin bersama bahwasanya apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga hadis-hadisnya, sebab banyak sekali hadis-hadis yang menunjang tentang keberkahan ya, di dalam bulan suci Ramadan ini, utamanya di malam-malam Lailatul Qadri, maka jangan sampai terlewatkan hal itu. Saya kira sampai di sini tausiah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sebab siapapun yang menyampaikan, kalau bukan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.